Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Karli. Perkenalkan, nama saya Aaron, dan hari ini saya akan membahas tentang tugas akhir Big Data tentang desain cloud architecture for PT Fashion LN, di mana kelompok saya sendiri ada Ananda, Hepisma, Seni Point, dan juga Surya Dharma Putra. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, itu adalah tentang latar belakang, di mana saya membagi menjadi tiga poin yang utama. Yang pertama adalah sebab, di mana pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet khususnya melalui perangkat mobile membuat konsumen semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, kenyamanan berbelanja secara online. Namun, PT Fashion LN ini masih menghadapi tantangan besar berupa lonjakan trafik saat periode promosi, bahkan kebutuhan yang tinggi akan keamanan data dan fleksibilitas infrastrukturnya gitu. Dan hal inilah yang mengakibatkan penggunaan infrastruktur server fisik tradisional ini membuat perusahaan sulit sekali menyesuaikan kapasitasnya secara cepat, sehingga beresiko mengalami yang namanya downtime, biaya operasional yang sangat tinggi, serta ancaman terhadap keamanan maupun reputasi bisnis saat terjadi lonjakan trafik atau serangan cyber nantinya. Dan solusi yang akan kita lakukan atau kita tawarkan nantinya itu adalah PT Fashion Island ini perlu beralih ya dari yang penggunaan infrastruktur server fisik tradisional itu ke solusi cloud computing seperti AWS yang menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, efisiensi biaya, serta fitur keamanan data yang canggih. Implementasi ini bisa membantu perusahaan menghadapi lonjakan trafik, menjaga keamanan data, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, nextnya kita akan masuk ke topik description-nya, di mana kita bisa tahu ya dari yang solution yang tadi saya bilang, kita akan mengimplementasikan arsitektur cloud berbasis AWS ini pada PT Fashion LN. Kenapa? Karena nantinya dengan mengimplementasikan arsitektur cloud berbasis AWS ini bisa membantu menyediakan platform e-commerce yang scalable, aman, andal untuk menghadapi tingginya trafik saat lonjakan yang tadi saya bilang, serta menjamin kelancaran transaksi pembayaran gitu. Dan arsitektur ini juga memanfaatkan layanan seperti AWS Cloud Trail, CloudWatch, WAF, and AWS Shield untuk memastikan keamanan, integritas data, serta kemudahan pemantauan sistem, sehingga nantinya ini juga mampu mendukung pertumbuhan bisnis PT Fashion Island secara efektif dan berkelanjutan. Saya Sandi Poen akan menjelaskan diagram arsitektur secara general dan secara singkat mengenai produk kelompok kami yaitu Fashion In, yaitu sebuah produk e-commerce gitu. Nah awalnya langsung aja saya bahas dari front end dulu. Misalkan user, mau itu user atau mobile user, masuk ke rute 53 sebelah sini. Lalu masuk ke CloudFront. Nah gunanya buat apa? CloudFront ini bertugas untuk menjadikan gambar produk dan konten statis dari lokasi Edge gitu. Jadi bisa untuk menyebar ke seluruh Indonesia. Sehingga waktu loading gambar juga bisa lebih cepat dari sisi pengguna. Nah, untuk melindungi dari serangan cyber gitu ya, arsitektur kami menggunakan Amazon WAF, Amazon Shield, dan juga ACM gitu. Nah, komunikasi ini bisa juga untuk eh, enskripsi komunikasi dari websitenya atau dari HTTPS-nya. Selanjutnya, selanjutnya permintaan pengguna akan disalurkan langsung menuju ALB. Nah, ALB itu apa? ALB itu Application Load Balancer yang mendistribusikan traffic ke beberapa server di situ dalam auto scaling group. Memungkinkan aplikasi diskalakan secara otomatis, misalkan saat trafficnya lagi naik. Nah, backend utama di sini berjalan di S1 app server. Sementara beban-beban yang lainnya seperti microservice tertentu, seperti autentikansi mungkin, atau notifikasi, atau rekomendasi produk, ditangani oleh API Gateway dari AWS Lambda untuk efisiensi dan skalabilitas tanpa server. Nah, untuk cache-nya sendiri, kita di sini menggunakan Amazon Elasticsearch, Redis. Ya, gunanya buat apa? Untuk mengurangi beban database utama dan meningkatkan performa akses data secara real time-nya gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke sisi database-nya nih. Nah, di sisi database di sini kita menggunakan ini menggunakan Amazon Aurora Multi-Asset untuk menyimpan dan data transaksi dan informasi produk secara konsisten, juga bisa dibilang secara aman karena Amazon Aurora ini terkenal dengan keamanannya dengan dukungan aplikasi otomatis antar availability zone-nya untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan datanya. Nah, untuk kebutuhan data-data NoSQL, misalnya seperti aktivitas penggunanya atau rekomendasi personalisasinya, sistem menggunakan Amazon sistem ini menggunakan Amazon DynamoDB. Nah, keduanya ini bisa saling terintegrasi tentu saja dan datanya disadangkan secara otomatis ke AWS Backup Vault. Misalkan aja suatu saat datanya error atau rusak, bisa Backup Vault ini ada yang namanya disaster recovery, jadi datanya bisa kembali lagi atau direcover. Nah, selanjutnya ada fitur admin panel. Nah, tentu saja admin panel ini cuma bisa diakses oleh admin-admin admin-admin e-commerce fashion ini. Nah, panel ini itu memungkinkan para admin atau para pengguna tim internalnya untuk pengelolaan produk, manajemen pemesanan, dan pengaturan flash sale secara real time.
serta ini kan terhubung ke backend juga menggunakan API yang dilindungi oleh IAM role dan secret manager untuk pengaturan hak akses. Gitu. Selain itu, sistem pembayaran juga terintegrasi melalui payment gateway eksternal ini yang disambungkan oleh API internal, memastikan juga proses checkout berjalan dengan cepat gitu dan juga dengan aman. Nah, untuk aspek pemantauannya sendiri atau monitoring, pemantauan dan keamanan, seluruh log aktivitas sistem, error atau serta performa layanan dikumpulkan oleh Amazon CloudWatch. Selanjutnya, eh, tambah dengan rekaman audit, tambahan log aktivitas juga dapat disimpan oleh AWS CloudTrail. Selain itu, AWS Security Hub juga dapat menyatukan temuan keamanan dari berbagai layanan dan memberikan visibilitas menyeluruh terhadap kerentanan sistem. Lalu monitoring dan alert, lalu monitoring dan alertingnya gimana? Monitoring dan alerting ini juga eh, bisa langsung dideteksi oleh IAM Security Group, juga Secrets Manager gitu. Nah, intinya secara keseluruhan arsitektur ini tuh mendemonstrasikan penggunaan penuh dari layanan AWS eh, untuk membangun platform e-commerce ya, karena alur-alurnya itu mirip dengan platform e-commerce, ada pembayaran, ada adminnya, ada database, ada eh, monitoring dan security, serta ini juga ada backend application layer-nya. Ini tuh sekiranya dapat mendukung platform e-commerce kami supaya bisa terlihat lebih cepat, bisa apa? User experience-nya adalah cepat, fleksibel, tahan terhadap lonjakan traffic, dan memiliki sistem keamanan yang kuat dan yang kokoh gitu. Oke, next kita akan masuk ke penjelasan detail dan justifikasinya untuk diagram atau arsitektur yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan bagi menjadi tiga bagian, itu bagian front end, application, dan juga bagian back end-nya, di mana untuk setiap bagiannya kita akan menjelaskan setiap layanan, di mana setiap layanannya kita akan jelasin 3 poin. Yang pertama fungsi, yang kedua adalah layanan dengan serupanya, yang ketiga itu adalah justifikasinya. Nah, kita akan masuk yang pertama di bagian front end ini ada root 53, di mana fungsi ini sebagai layanan DNS yang menambahkan nama domain menjadi alamat IP, mengarahkan traffic ke sumber daya AWS, serta menyediakan fitur routing berbasis latensi, health checks, dan failover otomatis untuk memastikan ketersediaan layanan. Nah, untuk perbandingannya kita akan compare dengan Cloudflare DNS, di mana Cloudflare DNS dan juga Google Public DNS ini menawarkan kecepatan tinggi dan keamanan. Sayangnya, keduanya tidak memiliki integrasi langsung dengan ekosistem AWS, sehingga manajemen infrastruktur menjadi kurang praktis jika kita compare dengan Route 53. Nah, untuk justifikasinya, kenapa sih kita pilih Route 53? Mungkin tadi saya sudah sempat mention, karena dia menawarkan integrasi seamless dengan layanan AWS lainnya, seperti kayak CloudFront, ALB, dan EC2 yang akan kita gunakan nantinya di arsitektur kita ini juga. Nah, hal ini akan mendukung kebutuhan PT Fashion Airline terhadap skalabilitas, ketersediaan tinggi, latensi rendah, dan juga failover otomatis yang sangat penting saat trafficnya tinggi, sehingga nantinya akan lebih efektif untuk mendukung operasional bisnis e-commerce Fashion Airline. Yang kedua adalah Amazon CloudFront. Ini fungsinya itu menyajikan konten statis dari edge servers terdekat pengguna untuk mempercepat waktu muat halaman dan mengurangi beban back-end. Nah, untuk comparison-nya ini ada Akamai dan Cloudflare CDN, di mana mereka berdua ini punya jaringan edge yang luas. Tapi sayangnya, gitu ya, walaupun mereka punya jaringan edge luas dan fitur keamanan yang canggih, mereka ini masih tidak terintegrasi dengan AWS gitu. Jadi kita lebih milih CloudFront karena dia lebih mudah lah ya berintegrasi dengan AWS lainnya. Nah, untuk pemilihannya kenapa justifikasinya? Karena integrasi langsung tadi yang saya udah sempat mention, dan juga karena terintegrasinya ini lebih mudah dibandingin Cloudflare CDN dan juga Akamai, dia akan membuat deployment, keamanan, dan monitoring jauh lebih mudah, serta pengiriman konten ke pengguna di seluruh Indonesia itu tetap cepat dan aman. Nah, nextnya adalah AWS WAF and Shield. Ini ada 3. Fungsinya yang pertama dia melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection dan XSS, sedangkan AWS Shield dia akan melindungi dari serangan DDoS gitu. Nah, untuk AWS WAF dan Shield ini seperti yang kita lihat juga dari gambarnya, kalau warna merah itu tentang perlindungan gitu ya. Nah, di sini kita compare dengan firewall dan juga proteksi DDoS pihak ketiga seperti kayak Cloudflare, Imperva. Nah, kenapa sih kita lebih milih AWS WAF dan Shield? Karena mereka berdua itu butuh setup yang manual dan integrasi terpisah, sehingga akan beresiko latensi dan juga konfigurasi yang salah gitu. Nah, untuk pemilihan justifikasinya, AWS WAF dan Shield ini terintegrasi penuh dengan layanan AWS lainnya seperti CloudFront dan ALB, sehingga responsnya lebih cepat, perlindungannya lebih real time, dan pengelolaan keamanan jadi sederhana tanpa mengurangi performa layanan e-commerce. Next adalah HCM, di mana ini fungsinya mengelola sertifikat SSL atau TLS otomatis untuk mengamankan komunikasi HTTPS di layanan AWS, ya, seperti CloudFront, ALB, dan juga API Gateway. Nah, untuk comparison-nya kita compare dengan Let's Encrypt, di mana mereka memerlukan setup dan perpanjangan manual di berbagai layanan, dan nantinya ini akan berpotensi menyebabkan kesalahan dan juga downtime. Nah, untuk justifikasinya sendiri, kita lebih milih HCM karena dia memberikan otomasi penuh dalam pengelolaan sertifikat, terintegrasi dengan infrastruktur AWS, dan juga dia akan mencegah resiko gagal pembaruan dan menjaga kepercayaan pengguna pada keamanan transaksi. Seperti yang kita tahu, kalau terkait tentang perlindungan, itu keamanan adalah salah satu unsurnya, apalagi untuk e-commerce itu adalah keamanan dalam transaksi.
gitu. Next untuk Amazon S3 Bucket ini salah satu yang ini merupakan komponen layanan yang terakhir ya, di mana fungsinya untuk menyimpan file objek atau gambar produk video atau dokumen secara scalable, murah dan mudah diakses gitu. Untuk comparisonnya kita compare dengan EBS atau IFS, dia lebih cocok untuk block atau file systems gitu ya, dan bukan objek statis yang sering diakses oleh publik gitu. Makanya kita lebih memilih Amazon S3 Bucket karena dia jatuhnya lebih fleksibel untuk kebutuhan digital assets e-commerce gitu. Nah, untuk justifikasinya S3 ini lebih cocok untuk penyimpanan skala besar dan terintegrasi langsung ke CloudFront, serta memiliki tingkat keamanan tinggi untuk mendukung operasional PT Fashion LN nantinya. Gitu. Next, kita akan masuk ke bagian application. Yang pertama di application ada ALB. ALB ini, atau yang sering kita sebut dengan load balancer, dia mendistribusikan traffic aplikasi secara cerdas berbasis URL, path, host ke berbagai back-end service atau microservice. Nah, untuk perbandingan dengan layanan serupanya, di sini ada Classic atau INLB yang dimana mereka ini kurang fleksibel untuk HTTP, HTTP atau NGINX dari luar OS. Di mana mereka juga ini ya, Classic atau NLM ini butuh setup manual dan tidak terintegrasi natif dengan auto scaling atau ECS, sehingga nantinya akan jatuh lebih repot lah ya kita gitu untuk PT Fashion LNN ya. Nah, untuk justifikasinya LB ini sangat cocok untuk microservice e-commerce karena mendukung routing cerdas, integrasi dengan auto scaling dan juga mempercepat respons aplikasi tanpa setup manual yang rumit gitu. Nah, untuk ESG yang kedua ini layanan yang kita gunain di application, dia ini fungsinya mengatur penambahan atau pengurangan instance EC2 otomatis berdasarkan beban kerja, menjaga ketersediaan dan juga efisiensi biayanya gitu. Nah, di sini kita compare dengan Kubernetes HPA, di mana Kubernetes HPA ini cocok untuk kontainer atau pihak ketiga kompleks dan dia tuh secara biaya nggak sehemat ESG gitu. Dan itulah kenapa ESG ini lebih optimal lah ya, bisa kita bilang juga di ekosistem AWS, dan dia lebih fleksibel gitu ya, akan lebih mudah untuk berintegrasi dengan si layanan AWS lainnya seperti CloudWatch dan juga ALB gitu. Nah, untuk justifikasinya ya, SG ini nanti akan membuat PT Fashion LN tetap responsif saat adanya traffic yang fluktuatif gitu, efisiensi biaya dan tanpa perlu manual scaling. Jadi ini sangat penting banget nantinya saat kita ada promosi yang besar gitu. Next ada EC2 App Server. Untuk EC2 App Server ini fungsinya menyediakan server virtual fleksibel untuk menjalankan aplikasi inti yang tidak cocok di kontainer. Nah, untuk EC2 App Server ini mungkin tadi udah sempat disinggung ya di ASG gitu ya. Dan di sini kita compare dengan AWS Lambda atau ECS gitu ya, di mana keduanya ini bisa menggantikan EC2 App Server, tapi nggak semua fungsi bisa digantikan gitu. Tapi balik lagi, kenapa kita pilih EC2? Karena EC2 ini jauh lebih cocok untuk aplikasi stateful dan customization tinggi gitu. Sedangkan VPS lain seperti kayak DigitalOcean atau Linode itu tidak terintegrasi dalam ekosistem AWS gitu. Next, untuk justifikasinya ini adalah EC2 ini memberikan kebebasan tinggi bagi pengembang dan dukungan penuh dari AWS kayak monitoring, scaling, security, di mana ini penting banget untuk e-commerce kompleks gitu. Nah, selanjutnya ada ECS atau EKS ya. Balik lagi tadi mungkin kita udah sempet ngesinggung gitu. Untuk EC2 kita compare dengan ECS dan juga Lambda, tapi dua-duanya tetap kita gunain di arsitektur kita gitu. Tapi fungsi yang digunakan mungkin berbeda gitu ya. Kalau tadi kan untuk menyediakan server virtual fleksibel gitu. Tapi untuk ECS dan juga Lambda di sini bukan untuk menyediakan server yang fleksibel gitu. Nah, untuk di sini yang kita pakai adalah fungsinya itu untuk mengelola dan menjalankan aplikasi berbasis kontainer atau microservice secara otomatis, efisien, dan scalable. Nah, untuk comparationnya kita compare dengan Docker Swarm atau OpenShift gitu ya, di mana mereka sama-sama mengelola kontainer. Tapi, balik lagi ya, salah satu jadi main pointnya mereka tuh nggak berintegrasi langsung dengan AWS. Sehingga kita lebih milih ECS atau EKS karena dia lebih mudah berintegrasi dengan AWS gitu. Nah, untuk justifikasinya dia lebih cocok untuk bisnis yang butuh development cepat gitu ya, manajemen microservice terintegrasi dan juga skalabilitas otomatis di ekosistem AWS gitu. Makanya kita pilih ECS atau EKS gitu. Dan terakhir adalah API Gateway. Nah, untuk API Gateway ini fungsinya untuk mengatur endpoint API dengan aman, scalable, dan terintegrasi ke back-end yang EC2, Lambda, dan juga ECS gitu. Nah, untuk perbandingan dengan layanan serupanya kita compare dengan Kong atau APG, di mana ini punya fitur serupa tapi tidak terhubung langsung ke Lambda, IAM, dan CloudWatch, sehingga integrasi dan monitoring di AWS jadi tidak seamless gitu. Nah, untuk justifikasinya kenapa kita pilih ini, karena API Gateway itu memudahkan pengelolaan API berskala besar, mengamankan akses, serta mendukung monitoring dan manajemen yang terintegrasi penuh untuk kebutuhan e-commerce si fashion. Oke, sekarang kita akan masuk ke eh, AWS Lambda. Nah, AWS Lambda ini adalah layanan komputasi serverless yang mengeksekusi code sebagai respon terhadap event tanpa mengelola server tersebut. Nah, alternatifnya adalah Google Cloud Function atau Azure Function. Namun, Lambda lebih terintegrasi dengan event AWS lain seperti S3, DynamoDB, dan API Gateway. Nah, justifikasinya itu gimana? Nah, Lambda ini cocok untuk fungsi seperti pesanan, notifikasinya maksudnya, habis itu validasi data checkout, dan logika berbasis event lainnya. Skalabilitas otomatis dan biaya eh,
berdasarkan penggunaan sangat ideal untuk fungsi kecil namun penting. Nah, nextnya itu ada recommendation engine. Ini maksudnya itu kumpulan microservice-nya. Nah, ini merupakan layanan microservice khusus untuk menangani logika rekomendasi produk berdasarkan perilaku pengguna. Dibandingkan dengan solusi pihak ketiga, membangun microservice sendiri memberikan fleksibilitas dan integrasi lebih mendalam ke ekosistem data internal Fusionin. Dengan mengandalkan ini, Fusionin dapat memanfaatkan data perilaku pengguna secara real time dan menghasilkan rekomendasi produk yang lebih relevan. Sekarang ada Elasticsearch Redis. Ini berfungsi apa eh, untuk layanan caching in memory untuk mempercepat respon aplikasi dengan menyimpan data yang paling sering diakses. Nah, Redis ini bisa dijalankan secara mandiri di situ, tetapi SES Elasticsearch ini menyederhanakan manajemen backup dan ketersediaan tinggi. Nah, justifikasinya itu apa? Caching ini mempercepat proses login, halaman produk, dan keranjang belanja, dan meningkatkan UX secara signifikan saat traffic tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian database-nya. Nah, Amazon Aurora Multi-AZ ini gunanya untuk apa? Ini adalah database relasional milik AWS yang sangat andal, scalable, dan kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL. Aurora ini menyimpan salinan data secara otomatis di beberapa availability zone, memastikan replikasi sinkron dan failover otomatis jika terjadi gangguan di satu zona. Nah, perbandingan dengan layanan serupa, misalnya dibandingkan dengan RDS biasa, Aurora ini memberikan performa 5 kali lebih cepat dari MySQL dan 2 kali lebih cepat daripada PostgreSQL. Alternatif non-SQL juga seperti Postgre on-premise dan Google Cloud SQL juga tersedia, tetapi tidak menyediakan high availability dan Aurora Multi-AZ ini punya integrasi penuh ke ekosistemnya si AWS. Nah, justifikasinya itu apa? Untuk menangani transaksi yang kompleks dan sering, dibutuhkan database dengan latency rendah dan kemampuan failover cepat. Aurora Multi-AZ ini memberikan keamanan dan data skalabilitas dan waktu aktif yang tinggi yang sangat penting untuk menjaga keandalan transaksi pengguna selama traffic padat. Sekarang kita masuk ke DynamoDB. Itu adalah database NoSQL yang sepenuhnya dikelola dan sangat cepat dengan latency milidetik tunggal, cocok untuk database non-relasional seperti histori pencarian, pengguna, session data, atau car sementara. Nah, alternatif lain seperti MongoDB, Atlas, atau Firebase eh, real-time database memiliki fitur serupa, namun memerlukan pengelolaan tambahan dan tidak sefleksibel dalam hal skalabilitas otomatis seperti DynamoDB. Selain itu, integrasi keamanan dan monitoring DynamoDB lebih kuat dengan AWS CloudWatch dan IAM. Nah, justifikasinya itu apa? DynamoDB ini cocok untuk data yang berubah sangat cepat, tidak membutuhkan struktur tabel relasional seperti keranjang belanja, wishlist, dan sesi login pengguna. Dengan performa tinggi tanpa manajemen server, DynamoDB juga mengurangi beban operasional serta mempercepat respon aplikasi. Dan kita masuk ke IFS. Ini adalah file terkelola yang dapat digunakan bersama oleh beberapa instance di situ secara paralel. Ideal untuk file yang dibagikan atau disimpan antar layanan backend. Nah, dibandingkan dengan layanan serupa seperti EBS atau S3, si IFS ini cocok untuk kebutuhan file sistem seperti penyimpanan log, konfigurasi, atau file sementara yang digunakan secara bersamaan. Nah, dalam ekosistem dalam sistem e-commerce seperti ini, justifikasinya apa? Beberapa aplikasi backend mungkin membutuhkan akses file bersama secara simultan. IFS menyediakan solusi penyimpanan elastis dan aman yang berlangsung terhubung dengan VPC tanpa konfigurasi yang rumit. Nah, sekarang kita masuk ke AWS Backup dan Backup Vault itu. Nah, ini menyediakan platform terpusat untuk mengotomasi dan mengelola pencadangan data di berbagai layanan AWS seperti EBS, RDS, DynamoDB, IFS, dan lain-lainnya. Backup Vault adalah repositori yang aman untuk menyimpan backup. Nah, alternatif seperti S3 atau pihak ketiga ini rentan ada kesalahan, tidak terintegrasi, dan sulit dipantau. AWS Backup memberikan kebijakan backup yang konsisten, otomatis, dan dapat dipulihkan dengan cepat.
Nah, justifikasinya itu apa? Melindungi data pengguna dan transaksi dari kehilangan korupsi dan adalah prioritas utama. AWS Backup dan Vault menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap kehilangan data tanpa menambah beban operasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian security dan monitoring layer. Nah, yang pertama ada Amazon CloudWatch. Ini adalah layanan pemantauan observasi yang mengumpulkan log, metrik, event dari berbagai sumber, termasuk EC2, Lambda, dan kontainer. CloudWatch memberikan visibilitas penuh terhadap performa sistem dan perilaku pengguna. Nah, alternatif seperti Datadog atau New Relic juga menawarkan observabilitas yang menyeluruh, tetapi memerlukan biaya tambahan dan tidak terintegrasi langsung dengan semua layanan AWS. CloudWatch merupakan solusi native yang hemat biaya dan mudah dikonfigurasi. Untuk memantau beban server dan aktivitas pengguna dalam platform e-commerce, CloudWatch menyediakan metrik dan alarm real-time yang membantu tim IT dalam mengambil keputusan cepat dengan performa sistem, sorry. Nah, Amazon CloudTrail itu juga gunanya untuk mencatat semua aktivitas pengguna dan API call yang terjadi di dalam akun AWS. Log ini dapat digunakan untuk audit, analisis keamanan, dan troubleshooting. Alternatifnya seperti Splunk dan Sumo Logic juga mendukung logging, tapi integrasi dan format CloudWatch itu lebih sesuai untuk keamanan dan di lingkungan AWS. Justifikasinya itu, CloudWatch memungkinkan PT Vision ini untuk menelusuri semua perubahan konfigurasi dan akses di sistem itu secara historis. Ini penting untuk audit keamanan, pencegahan pelanggaran kebijakan, dan forensik saat insiden. Nah, sekarang kita masuk ke Guardity dan Security Hub maksudnya. Ini Guardity ini untuk deteksi ancaman, menganalisis log, VPC Flow, DNS, dan Cloud Trail untuk menemukan aktivitas mencurigakan, sedangkan Security Hub ini untuk mengonsolidasikan dan mengelola peringatan keamanan dari berbagai layanan AWS. Nah, solusi pihak ketiga seperti CrowdStrike atau Palo Alto memberikan fitur serupa, tetapi butuh integrasi tambahan. Nah, kalau kedua ini bisa langsung native di AWS dan bisa langsung mengakses log terkait. Nah, justifikasinya itu apa? Dengan kedua ini, PT Vision ini dapat mendapatkan deteksi dini terhadap anomali dan potensi ancaman siber tanpa harus memerlukan pengaturan tambahan yang kompleks. Nah, sekarang IAM dan Secure Manager ini gunanya untuk IAM-nya itu sendiri untuk mengatur hak akses dan layanan di AWS, sedangkan Secret Manager untuk mengelola kredensial rahasia seperti password, API key secara terenkripsi, jadi disimpan gitu. Nah, eh, perbandingannya itu dengan HashiCorp, Vault itu dia juga menyediakannya, tapi butuh deployment dan konfigurasi terpisah. Kalau IAM dan Secret Manager ini sudah terintegrasi penuh dengan AWS dan mendukung rotasi otomatis. Nah, justifikasinya itu apa? IAM ini memungkinkan pembatasan akses berbasis peran, sedangkan Secret Manager itu untuk menjaga kredensial tetap aman dan dapat diakses oleh aplikasi secara dinamis, menghindari hard coding. Simple Notification Service. SNS adalah yang notifikasi terkolah yang dapat mengirim pesan ke berbagai endpoint seperti email, SMS, Lambda, dan SQS. Perbandingan dengan layanan serupa, alternatif seperti Twilio atau Firebase Cloud Messaging memerlukan integrasi tambahan dan tidak mendukung semua layanan AWS secara natif. Justifikasi untuk PT Vision, SNS memungkinkan pengiriman notifikasi real-time ke tim operasional, baik untuk peringatan sistem maupun event bisnis seperti konfirmasi pesanan, sehingga mendukung respon cepat terhadap kondisi penting. Nah, selanjutnya untuk Payment IP Gateway. Payment IP Gateway Layer. Payment Gateway IP bertindak sebagai penghubung antara sistem internal PT Vision dengan layanan payment gateway eksternal seperti Mitas atau Sendit. Layanan ini menerima callback atau status pembayaran seperti pembayaran, kemudian meneruskan ke admin app server untuk update order dan sistem log pembayaran. Selain itu, API ini digunakan untuk memvalidasi status transaksi secara real time. Dibandingkan integrasi langsung ke sistem internal, pengguna lapisan API perantara memberikan fleksibilitas dan promosi logika bisnis, keamanan tambahan, dan isolasi dari akses langsung pihak eksternal. Justifikasi untuk PT Vision dengan Payment Gateway API di dalam VPC. PT Vision dapat mengontrol logika verifikasi pembayaran dan menjaga agar komunikasi dengan sistem internal tetap aman dan tertutup dari internet publik. Oke, selanjutnya External Payment Gateway, Mitrans atau Sendit.
PT Fashion Elan menggunakan layanan pihak ketiga seperti Mitrans atau Zendit untuk memproses pembayaran secara aman melalui berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan QRIS. Nah, gateway ini mendukung webhook untuk mengirim notifikasi pembayaran yang berhasil ke endpoint internal. Nah, perbandingan dengan layanan serupa, membangun sistem pembayaran internal memerlukan sertifikat keamanan seperti PCI DSSS. Nah, pengelolaan risiko fraud dan integrasi ke berbagai bank yang kompleks. Layanan eksternal menawarkan waktu integrasi yang lebih cepat, dan dukungan penuh terhadap compliance justifikasi untuk PT Fashion Elan. Dengan mengandalkan payment gateway terpercaya, PT Fashion dapat fokus ke bisnis inti tanpa mengelola resiko dan beban operasional sistem pembayaran. Penggunaan external gateway juga mempercepat proses onboarding metode pembayaran baru. Nah, selanjutnya, admin management layer. Nah, admin app server atau private subnet merupakan server internal dalam private subnet yang berfungsi untuk mengelola produk, status pesanan, dan update data transaksi berdasarkan data dari payment gateway API. Nah, server ini memiliki hak akses ke database dan log system untuk mencatat histori pembayaran dan aktivitas penggunaan. Nah, perbandingan dengan layanan serupa dibandingkan dengan admin interface berbasis cloud atau SaaS, penggunaan server internal memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi keamanan, audit trail, dan pengandalian akses justifikasi untuk PT Fashion. Nah, sebagai komponen krusial dalam pengelola operasional e-commerce, admin app server dipisahkan dari internet publik dan hanya dapat diakses melalui jaringan internet yang menjamin keamanan dan integrasi. Oke, sekian. Terima kasih.